Selamat pagi semuanya. Selamat datang Pak Erkam, Pak Rahmat, Ibu Utari, Pak Acep. Untuk webinar kali ini akan kita mulai ya, sambil kita menunggu yang lain masuk.
Oke, teman-teman semuanya, barusan kita udah lihat bersama untuk video company profile dari Applicat. Video tersebut menampilkan sejarah dari Applicat itu sendiri. Jadi Applicat itu sendiri sudah mulai dari tahun 94 dan tahun 96 sampai dengan 97 kita menjadi authorized reseller untuk SolidWorks, dan pada tahun 2000 kita mendirikan training center. Sampai dengan tahun 2006 kita mulai bisnis di bidang 3D printer. Lalu pada tahun 2008 kita memulai di segmen AEC atau Architecture, Engineering and Construction. Lalu pada tahun 2011 kita juga masuk ke dunia prototype atau 3D scan dan 3D print. Dan sekarang kita ada di Asia Tenggara untuk di Indonesia dan di Thailand. Mungkin bisa dibantu Zul untuk slide berikutnya. Untuk produk yang kita distribusikan, tidak hanya G-StarCAD sendiri untuk 2D CAD-nya, kita juga ada CAD Profile untuk add-on 2D CAD, dan kita juga mendistribusikan untuk software SolidWorks, Archicad, Lumion, V-Ray, SketchUp, dan beberapa software lainnya yang kita tampilkan di sini. Ada SolidCam, ada Rapid Prototype untuk 3D print dan 3D scanner. Saat ini kita akan mempresentasikan EFC collaboration dengan G-StarCAD. Namun pada presentasi ini kita ada beberapa segmen. Yang pertama kita akan membahas G-StarCAD collaboration. Jadi yang memungkinkan untuk kawan-kawan berkolaborasi mengerjakan drawing bersama rekan-rekan. Jadi untuk progresnya kita bisa lihat progres yang dikerjakan masing-masing. Kita juga membagi segmen pekerjaan sesuai dengan areanya masing-masing. Setelah itu, untuk yang kedua kita akan masuk ke pembahasan AFC-nya itu sendiri. Jadi yang memungkinkan untuk G-StarCAD membuka file AFC yang memudahkan teman-teman untuk bekerja dengan platform AFC. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan file AFC. Yang ketiga akan kita bahas yaitu untuk DWG Fast View ya. DWG Fast View itu nanti ada untuk 3 platform, untuk mobile device, web based, dan software itu sendiri. Next slide-nya. G-StarCAD ini sendiri di Asia dan di Indonesia khususnya kita sudah banyak yang menggunakan, dan untuk di slide berikut ini adalah peta persebaran distribusi untuk G-StarCAD di seluruh dunia. Untuk G-StarCAD sendiri ini terdiri dari beberapa versi atau tipe. Kita ada G-StarCAD Mechanical yang dikhususkan untuk rekan-rekan mechanical atau mungkin apple-to-apple-nya dengan AutoCAD Mechanical. Selain itu kita juga ada G-StarCAD Arsitektural yang dikhususkan untuk rekan-rekan arsitektural, dan kita juga memiliki G-StarCAD yang sifatnya general ya, yang ada beberapa versi dari versi standar maupun versi profesional. Kalau yang versi standar itu mungkin perbandingannya sama dengan seperti AutoCAD LT, sedangkan profesional itu kita sudah support 3D. Untuk instalasinya kita ada yang tipe network ataupun yang dongle ataupun standalone ya, serial number.
Saat ini kita akan membahas untuk collaborative design DWG based platform. Jadi untuk kolaboratif ini memungkinkan rekan-rekan untuk bekerja sama, misalnya dalam satu project, kita bagi projectnya untuk area A dikerjakan oleh tim A, area B oleh tim B atau orang B, dan itu sifatnya kita bisa saling mengetahui progresnya masing-masing. Jadi kita seperti berkolaborasi mengerjakan dalam satu gambar. Ini merupakan keuntungan untuk Gstarket Collaboration ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada drawing data incremental storage and transmission, maksudnya itu data kita itu tersimpan dalam satu tempat penyimpanan sehingga untuk meminimalisir penyimpanan data. Jadi kayak penyimpanannya itu terpusat dalam satu tempat penyimpanan. Selain itu, dalam fitur kolaborasi ini ada beberapa orang yang melakukan pekerjaan proyek dalam waktu yang bersamaan, dan antar user itu tampilan referensi sehingga mengurangi tabrakan update data yang disimpan dalam server. Serta kita juga untuk drawing update-nya itu cepat ya, timely synchron and asynchronous drawing data update, dan smart drawing version management and tracing. Jadi untuk gambarnya itu kita lebih mudah untuk memanage-nya dan nge-trace-nya. Seperti itu. Jadi video tadi seperti kita lihat bersama merupakan sedikit sneak peek mengenai Gstarket Collaboration yang mudah-mudahan bisa menambah sedikit knowledge untuk rekan-rekan sekalian. Dan ini ada beberapa contoh tampilan dari penggunaan untuk Gstarket Collaboration.
Oke, tadi sudah kita lihat bersama sedikit cuplikan apa itu G-Starket Collaboration. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian sedikit memiliki gambaran ya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai G-Starket Collaboration bisa ditanyakan pada sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi kedua yaitu G-Starket dengan IFC. Jadi apa sih IFC itu? Jadi IFC ini merupakan file-file IFC yang memungkinkan kita berkomunikasi antara berbagai platform. Jadi misalnya dengan software A, file type-nya file type A dan software B, file type-nya B. Jadi mungkin terkadang kita terkendala untuk berkomunikasi dengan kedua file tersebut. Jadi dengan IFC ini kita bisa bertukar file dengan platform IFC, jadi agar mempermudah kita untuk bekerja antar berbagai platform yang berbeda gitu. Next slide. Oke, mungkin rekan-rekan sekalian tadi sudah melihat sedikit video mengenai G-Starket untuk membuka file IFC. Jadi sekarang ini seiring berkembangnya zaman, kita sekarang di dunia arsitektural sudah banyak yang menggunakan file BIM itu sendiri. Nah, G-Starket ini memberikan solusi untuk rekan-rekan arsitek sekalian untuk membuka file BIM tersebut. Jadi misalnya untuk mereview file tersebut, kita nggak harus memiliki platform software BIM tersebut. Nah, G-Starket memfasilitasi untuk hal yang terjadi belakangan ini, yang case contohnya seperti itu. Jadi kita bisa import file IFC, contohnya dari Archicad atau Revit, kita bisa mematikan layernya yang ada di file tersebut. Jadi kita tahu apa sih yang ada di pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan coba mempresentasikan bagaimana G-Starket untuk mengimport ataupun mengekspor file IFC dari beberapa software yang memiliki support file IFC seperti Archicad, SketchUp, ataupun mungkin nanti software SolidWorks. Untuk selanjutnya dipersilakan Zulfi untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Pak Didi sudah mereview tentang G-Starket sebelumnya. Oke, tadi seperti yang teman-teman udah coba lihat bahwa G-Starket sudah bisa untuk saat ini sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengguna BIM software. Jadi
Sedikit tambahan untuk yang tadi Pak Digi sudah jelaskan, memang untuk saat ini sebenarnya platform DWG pun itu udah bisa dari software BIM ya, terutama mungkin ArchiCAD atau mungkin SolidWorks, SketchUp, Revit, dan software-software lainnya itu bisa. Tapi beberapa DWG itu nggak mendeskripsikan bahwa properties atau elemen-elemennya itu yang lebih detail. Jadi kalau misalnya di sini saya coba buka satu. Sini saya coba pertama buka untuk software SketchUp karena untuk saat ini software SketchUp itu software modeling yang paling banyak ya digunain ya, yang sudah support untuk EFC. Nah, untuk kolaborasinya kan kita biasanya pakai versi DWG, entah 2D object ataupun 3D object. Tapi objek ini hanya mempresentasikan untuk 3D modelingnya saja, tidak mempresentasikan dari segi properties elemennya. Jadi nanti solusinya itu dengan menggunakan file EFC ini. Udah gitu dari file SketchUp masuk ke GStarCAD nanti bisa balik lagi ke EFC kembali dengan update yang sudah kita lakukan di GStarCAD. Nah, untuk saat ini gimana sih publish EFC di SketchUp? Mungkin yang pertama, mungkin saya sebelum masuk ke dalam software SketchUp-nya, saya mau infoin mengenai gimana sih si GStarCAD bisa mengaktifkan EFC. Jadi sebelumnya ketika penginstalan file EFC ini adalah pilihan custom. Sebelum penginstalan kita mesti mengaktifkan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya ketika teman-teman menginstal software GStarCAD, teman-teman nanti ada pilihannya. Jadi kalau misalnya ini saya coba install terlebih dahulu untuk GStarCAD-nya. Oke, nah di sini ada pilihan option. Nah di sini ada pilihan untuk EFC. Jadi teman-teman diminta untuk harus melakukan checklist terlebih dahulu ketika penginstalan. Nah, file EFC ini support dari GStarCAD 2019 dan 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai GStarCAD 2019 itu harusnya sudah ada atau nanti dilakukan reinstall dan instalasi software-nya, software GStarCAD-nya. Jadi di sini dipastikan bahwa ini adalah checklist. Oke, kita install terlebih dahulu. Oh ya, sambil menunggu Pak Zulfi install, saya ingin menginformasikan untuk rekan-rekan semua. Jadi nanti untuk meeting ini kita akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, nanti syaratnya itu untuk mendapatkan sertifikat tersebut, teman-teman tolong untuk mengisi form feedback yang akan kami infokan di sesi berikutnya.
Oke, sambil menunggu instalasi software GStarkit-nya juga, saya langsung aja masuk ke software SketchUp untuk mempublish objek AFC. Jadi di sini mungkin secara simpel sederhana, teman-teman bisa melakukan, oke, saya atur dulu dimensinya, arsitektur, kita bikin milih. Setelah itu, mungkin saya bikin kolom 400 kali 400 dengan tinggi sekitar 3. Oke. Setelah itu saya bikin komponen. Oke. Lalu di sini saya atur deskripsinya, mungkin kita abaikan. Nah, di sini kita lihat. Lalu kita lihat ke entity infonya. Sini sebenarnya ada, kita mesti melakukan import terlebih dahulu untuk software SketchUp untuk klasifikasinya. Nah, untuk saat ini memang yang disupport sama SketchUp adalah EWFC 2x3. Kita import terlebih dahulu. Oke, setelah sudah masuk, teman-teman bisa langsung memilih di sini filternya, misalnya building kolom. Nanti teman-teman bisa masukkan advanced attribute di sini. Misalnya untuk harganya misalnya 2000. Size-nya tadi 400 dikali 400. URL-nya kalau misalnya memang ini ada referensinya, bisa dimasukkan URL-nya. Statusnya misalnya oke. Ownernya upticket. Oke. Di sini saya coba copy objek ini. Ini kejauhan saya pindahin. Oke, setelah itu juga kita bisa membuat objek lain. 100 kali 200. Objek ini kita bikin komponen terbaik. Ini kita kasih sama balok. Lalu di sini kita kasih jenisnya beam. Size-nya 400 kali 200. Ukurannya, harganya mungkin kita kasih 500. Biasanya oke. Kita bilang oke. Ini lalu kita duplicate. Lalu kita kali 3. Ini kita bisa duplikat ke atas. Nah, setelah ini mungkin untuk gambarannya aja, kita bisa langsung melakukan ekspor ke dalam AFC file. Sini kita bikin satu folder. Nah, webinar Starkit. Oke,
EFC SketchUp. Oke, lalu nanti dia akan mengekspornya. EFC-nya sudah terbaca, di sini udah itemnya berapa untuk EFC beam-nya, EFC kolom, kita ekspor. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke dalam software GStarket-nya, kita buka software GStarket-nya. Karena tadi sudah kita lakukan checklist, harusnya nanti akan ada. Oke, nah GStarket sudah terbuka. Nah, untuk melakukan import EFC, kita nggak masuk ke dalam open file di sini, karena open file di sini kita hanya terbagi ke dalam 4 extension ini. Jadi hanya ada DWG, DSF, DXF, DWT, hanya keempat extension ini. Kalau misalnya kita ingin, ataupun kita pakai command import di sini, kita nggak pakai command ini, gitu. Karena ini hanya 7 extension ini yang disupport. Nah, kalau misalnya ingin melakukan import EFC, kita pakai command dir EFC. Nanti kita pilih untuk architectural, pilihnya nanti di sini, setelah ini masuk ke EFC. Kita ke ini webinar GStarket dan ini SketchUp EFC-nya. Oke, kita open. Nah, ini objek 3D-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita bedain, kalau teman-teman oke save di sini, kita ekspor ke 3D model, lalu teman-teman pakai ke DWG, SketchUp, export. Nah, ini coba kita akan buka. File desktop, webinar, SketchUp. Saya tutup. Nah, sebenarnya dari segi objek itu nggak terlalu banyak membedakannya. Tapi ketika teman-teman pilih objeknya, ini yang dilihat hanya properties ini. Karena atau item-item yang tadinya kita bikin di file EFC tidak terbaca. Ini beda halnya dengan EFC di sini. Jadi EFC ini bisa kita buka EFC pen untuk panel EFC-nya. Nah, ini adalah EFC pen. Jadi kalau misalnya saya bisa enter dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat bahwa misalnya saya di sini ini belum saya grup ya, harusnya tadi saya grup terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat ketika teman-teman memilih satu objek di dalam kolom properties ini terlihat bahwa EFC properties juga ikut. Jadi status harganya, ukurannya, ownernya siapa yang buat, seperti itu. Nah, bedanya di sini, kalau misalnya kita pakai versi DWG-nya, ini tidak include, tidak ada tidak ada muncul untuk properties di EFC pen-nya atau detail daripada objek yang tadi kita buat. Itu yang membedakan Publish 3D DWG dengan Publish 3D EFC. Nah, udah gitu benefitnya pun kalau misalnya teman-teman berkolaborasi sama software EFC lainnya, software BIM lainnya, semacam ArchiCAD, ada Revit, ada mungkin nanti ada Glodon dan lain-lain, itu bisa terbaca setiap elemen-elemen yang tadi. Jadi nggak hilang. Kalau misalnya teman-teman convert ke DWG kan nanti akan hilang kayak tadi tuh. Di GStar pun akan hilang, nggak ada detail propertiesnya. Seperti itu. Jadi EFC ini cukup membantu ketika kita mempunyai 3D kita pengguna software BIM yang mau berkolaborasi dengan software BIM lainnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si GStarket untuk saat ini membantu bagi kita pengguna CAD, GStarket khususnya, itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang pengguna BIM.
seperti itu. Ataupun kalau misalnya di ArchiCAD nanti juga sama skemanya. Jadi misalnya ini software apa namanya, ya ini versi 3D modelingnya kurang lebih. Ini ya pun kita juga bisa di sini. Saya coba ulang mungkin pembuatan ini. Di convert. Di sini saya pakai create system. Ini kita ukur udah oke. Elemennya oke, langsung aja. Ini udah ada kolomnya. Kalau misalnya kita lihat, hasilnya seperti ini. Domain pun kita tambahin beamnya. Oke, kalau bisa kita lihat di sini, bentuknya sudah seperti ini. Harusnya untuk setiap kolomnya nanti diatur sesuai dengan story-nya. Oke, di sini elemen kita edit sesuai elemennya, kita copy ke ini. Sini. Oke, nah ini bisa teman-teman cek di sini, klasifikasi. Nanti ada klasifikasi propertiesnya. Lalu teman-teman pastiin di sininya juga EFC modelnya udah masuk. Jadi teman-teman mau share, tinggal di checklist saja. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pengalaman webinar ArchiCAD. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa langsung convert EFC-nya, langsung ke Save As, langsung EFC. Saya gabungkan dengan file yang tadi, desktop ke webinar di StarCAD, EFC, ArchiCAD. Ini oke. Lalu kita balik lagi ke GStarCAD-nya dan buka satu file baru. Lalu di sini pakai EFC. Di EFC, enter, pilih yang ArchiCAD. Nah ini sambil loading, nunggu loading. Nah ini dia. Nah, tadi beamnya nggak kayak pilih ya. Nah ini dia. Jadi kita refresh dulu. Nah dia terlihat kalau misalnya di versi ArchiCAD nanti dia ketahuan story-nya. Perbedaannya di sini semacam pengelompokan layernya. Kalau misalnya di SketchUp kan tadi kita nggak pakai layer langsung. Saya pembuatan saya belum atur layernya, saya langsung export. Kalau misalnya di ArchiCAD langsung tergroup. Jadi di story 1, story lantai 2 kelihatan untuk objek-objeknya. Di sini pun ada detailnya. Nah ini value.
Nah, ini dia. Ini ada detailnya. Sekian. Nah, seperti itu. Ini yang apa? Jadi untuk teman-teman pengguna BIM atau software-software yang support IFC itu tidak usah khawatir lagi nge-share ke IFC filenya ke teman-teman yang pengguna GStarCAD. Jadi GStarCAD saat ini coba mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang daerahnya BIM software, teman-teman yang pengguna GStarCAD juga nggak usah risau bahwa untuk saat ini GStarCAD sudah mengakomodir kebutuhan tersebut. Seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk mengenai collaboration IFC-nya, silakan di chat. Nah, setelah ini kita langsung aja masuk DWG Fast View. Nah, ini kalau misalnya ini adalah kolaborasi mengenai di versi mobile dan websitenya. Jadi untuk saat ini si GStarCAD juga bagi teman-teman yang pengguna CAD yang posisinya nggak stay di satu tempat, contohnya mobilitasnya tinggi, itu bisa juga akses saja langsung DWG Fast View untuk mereview tujuannya, measurement dan print PDF. Jadi kalau teman-teman misalnya manajer langsung di site itu bisa langsung dibuka file DWG melalui browser. Jadi file browser itu misalnya di handphone ataupun di komputer yang nggak terinstall di GStarCAD, tapi dia ingin membuka file DWG. Nah, DWG Fast View ini juga menjadi solusi. Jadi bisa langsung mengukur measurement ataupun review setiap gambar. Nanti bisa dikasih note atau apa. Seperti itu. Ini dibuka versi web base. Ya. Ataupun kalau misalnya mau versi yang apa namanya mobile pun juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja mendownload DWG Fast View versi Android ataupun apa namanya Apple App Store, itu juga bisa di App Store ataupun di Google Play seperti itu. Nah ini apa? Jadi bukan satu halangan lagi kalau misalnya kita diminta untuk mereview gambar kerja atau suruh membawa apa namanya kelupaan, ketinggalan masalah file yang harus kita bawa. Nah di sini bisa jadi solusi DWG Fast View ini seperti itu. Jadi kalau yang versi mobile-nya itu bisa namanya bisa diupdate. Jadi teman-teman apa namanya dapat file DWG open via mobile. Setelah itu teman-teman bisa ngasih note reviewnya di soalnya di mana, ini posisi di mana, apa namanya refplotnya, bikin refplot, nanti ini errornya kurang besar, kurang kecil, ataupun di sini ada kesalahan mengenai di lapangannya karena nggak crash sama tim, misalnya antara arsitek, plumbing sama elektrikalnya itu crash. Nah di sini nanti bisa langsung dibicarakan bahwa ketika teman-teman di lapangan bisa kasih note, bikin refplot menggunakan DWG Fast View. Setelah itu bisa langsung diupload lagi menggunakan pakai cloud, misalnya Google Drive atau apa atau Dropbox juga bisa. Jadi bisa langsung terintegrasi dengan teman-teman yang drafter yang ada di kantor semisal seperti itu, atau yang standby di dalam menggunakan software GStarCAD-nya seperti itu. Jadi untuk masalah efektivitas kitanya juga akan lebih tinggi antara cross platformnya. Jadi kalau misalnya si user drafter, tim lapangan itu bisa langsung kolaborasi akan lebih cepat, karena kan terkadang kan ada beberapa perusahaan yang drafternya itu benar-benar in-house, benar-benar di kantor. Kalau misalnya memang ada pekerjaan di site itu apa namanya harus menunggu, maksudnya nggak bisa langsung ke sana gitu kan. Nah ini orang lapangannya yang benar-benar harus
tinggi masalah interaksinya ke si drafter, biar nanti post respon. Oke, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai beberapa yang tadi kita jelaskan mengenai DAV platform, fitur collaboration, collaboration PVC, dan mobile device collaboration with device in DigiStarket-nya. Oke. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Didi. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, mungkin ada pertanyaan karena kita saat ini sudah memasuki sesi tanya jawab setelah kita tadi membahas 3 sesi tersebut ya. Dan untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi form feedback. Nah, form feedback itu merupakan bagian dari support untuk kita. Jadi feedbacknya apa sih yang kurang dari seminar ini, dan nanti itu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari seminar ini. Mungkin jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, saya ingin sedikit mengulang kembali mengenai bahasan kita tadi, yaitu G-Starket Collaboration yang memungkinkan kita untuk mengerjakan suatu file dengan berkolaborasi dengan satu tim. Dan pada saat pengerjaan kolaborasi tersebut, memungkinkan kita untuk membagi beberapa area. Salibnya terbuka, Ibu. Oh, iya. Beberapa area, jadi kita masing-masing mengerjakan di area tersebut dan tidak saling mengganggu. Dan segmen yang kedua tadi kita bahas adalah membuka file AFC dari beberapa platform BIM ya, yaitu ArchiCAD dan SketchUp. Mungkin untuk rekan-rekan yang pengguna SolidWorks, kita juga bisa membuka file AFC dari SolidWorks ya. Dan sesi yang ketiga tadi kita bahas adalah DWG Fast View yang dapat kita buka dari beberapa platform, yaitu mobile device, web based, dan software itu tersendiri yang terinstall di komputer. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Atau langsung mengaktifkan mic-nya.
Mungkin sambil menunggu pertanyaan, bisa juga untuk mengisi form feedback-nya ya. Nah, untuk form feedback tersebut, saya sudah sampaikan melalui chat, atau mungkin bisa dibantu tampilkan, Pak Zulfi, di slide agar mudah terlihat. Sebentar. Baik, Pak. Oke, Pak Kiswanto. Ini ada pertanyaan tadi dari Pak Kiswanto. Jadi, apa bisa komponen yang kita buat di SketchUp langsung jadi AutoCAD saat kita import ke DWG? Nah, ini kan tadi saya hanya membuat komponen di SketchUp. Tapi memang benar, Pak. Jadi objek yang tadi kita buat di SketchUp itu langsung ke blok di DWG-nya. Ini yang DWG, jadi salah satu. Ataupun ini yang di DSF-nya. Nah, kalau misalnya di FC ini sendiri juga langsung terkelompokkan. Seperti itu, Pak. Oke, untuk Pak Ari, terima kasih Pak Ari sudah mengisi link tersebut. Oke. Gimana Pak Kiswanto? Mungkin pertanyaannya, jawabannya? Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan mengenai seputar collaboration EFC, collaboration device, atau collaboration user yang tadi kita jelaskan.
Oh ya, sedikit tambahan untuk rekan-rekan yang baru mengenal Gstarket, kita juga menyediakan Gstarket versi trial ya. Jadi rekan-rekan mungkin nanti bisa mencobanya di rumah atau di kantor dengan mendownload untuk file Gstarket trial. Jadi Gstarket trial itu berfungsi selama 30 hari untuk dicoba. Dan itu fiturnya tidak ada yang dimatikan ya, alias atau full. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Zul mungkin bisa dibantu untuk Ibu Utari dan Pak Slamet. Untuk pertanyaannya, apa bisa untuk diimport ke SAP 2000 dan bagaimana? Oke Pak Slamet, kalau misalnya SAP 2000 mungkin saya belum bisa mempraktekannya. Masalah kalau misalnya IFC itu apakah support di IFC 2000? SAP 2000. Kalau misalnya skemanya support, nanti dari ataupun DWG platformnya. Kalau dari Starket ke SAP 2000 itu bisa pakai DWG. Jadi kalau misalnya DWG nanti langsung aja di save. Jangan lupa masalah compatibility filenya SAP 2000-nya versinya jangan sampai lebih rendah dibanding extension yang disupport karena biasanya terkendala mengenai extension default. Jadi untuk saat ini kan kalau misalnya kita cek di option save-nya itu yang terakhir extension DWG-nya 2018. Jadi SAP-nya itu paling enggak tetap support di 2018. Atau kalau misalnya memang di bawah itu, kita juga wajib downgrade. Gitu. Masalah compatibility file-nya. Atau apakah setelah file diekspor? Seperti itu Pak Slamet. Pak Bu Utari, apakah setelah file diekspor ke software BIM yang lain tetap bisa diedit? Maaf, bisa diedit. Tetap bisa Pak Bu. Jadi nanti file IFC ini ketika kita diekspor ke IFC kembali, itu juga tetap bisa. Jadi file contohnya tadi ArchiCAD ya, ArchiCAD atau SketchUp atau Revit itu juga bisa tetap mengedit properties-propertiesnya. Karena kan setiap software kan kebaca propertiesnya. Tujuannya sih itu kalau misalnya IFC file. Terkadang kalau misalnya si ArchiCAD software defaultnya itu pln.pln, SketchUp SKP gitu. Nah itu dia kalau misalnya software antar SketchUp mungkin bisa atau ArchiCAD antar ArchiCAD pasti harusnya kan bisa. Tapi kan kalau misalnya ini si ArchiCAD dengan SketchUp atau ArchiCAD dengan si Gstarket ini, itu kan terkadang informasi-informasi di dalamnya itu kan hilang. Kayak tadi kita dari SketchUp ke DWG, gitu kan? Itu kan informasinya akan hilang dibanding SketchUp ke IFC seperti itu. Seperti itu sih Bu Utari Dewi.
Nah, Pak Selamat, iya Pak, benar. Jadi masalah savingnya yang perlu dicek kembali. Mungkin ada lagi teman-teman yang mengenai kendala. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya Pak Zulfi ya untuk sesi tanya jawab ini. Boleh, Pak Digi. Ini untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, masih dipersilakan. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan untuk sesi ini akan kita tutup ya. Dan untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang tertera pada data form feedback. Nanti tinggal ditunggu aja. Dan jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa menghubungi kami di kemudian hari. Feel free to ask. Oke, terima kasih atas waktunya telah menghadiri webinar kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.